Selamat pagi untuk para teman-temanku yang ingin belajar. Saya juga belajar ya sahabat. Oke sahabat, jadi sebelum kita belajar pelogaman pasir hitam, eh, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa belajarlah juga cara mengambil pasir hitam dan carilah informasi tentang keberadaan pasir hitam yang ada di sekitaran kita. Ya, karena itu juga sangat penting ya sahabat ya untuk keberlangsungan pekerjaan yang kita mau tekuni ini. Pasir hitam adalah sesuatu yang sangat menarik sahabat untuk kita eh, olah karena keberadaannya di sungai itu sangat banyak dan para pendulang-pendulang tradisional yang ada di sungai-sungai itu biasanya tidak terlalu menghiraukan pasir hitam. Pasir hitam memang membawa debu-debu emas. Namun pasir hitam seperti apa sebetulnya yang layak untuk kita olah? Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan sedikit karena ini saya ada di sungai. Mesin-mesin akan saya angkut dulu ke bawah. Jadi kalau yang berdekatan dengan sungai bisa menggunakan mesin ambil material-material pasir hitam yang ada di sungai. Di permukaan juga ada pasir hitam, hanya yang di bawah itu memang berkualitas. Kalau yang di atas itu memang ada juga, cuma tidak terlalu banyak. Nah, sementara kita sebagai pemula ingin mencari kualitas yang bagus. Nah, gitu sahabat ya. Oke teman-teman, eh, silakan ikuti. Semoga teman-teman menyukai tutorial kita ini. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kita mengambil emas di dasar beserta pasir hitam yang saya anggap berkualitas. Jadi sekarang kita lanjut mengambil pasir hitam yang ada di permukaan. Oke sahabat, jadi seperti apa? Kita ini sementara mencoba ya, kita membandingkan, nanti kita akan olah, kita membandingkan antara pasir hitam yang di permukaan dengan pasir hitam yang di dasar. Nah, itulah gunanya saya mau itulah saya memindahkan peralatan dan mencoba mengambil pasir hitam yang ada di permukaan. Memang pasir hitam yang ada di permukaan itu memang juga membawa debu-debu emas. Namun tidak setebal yang ada di dasar. Jadi oke, sekarang kita praktekkan. Oke lah sahabat. Jadi oke, sekarang sahabat kita cari tahu.
Oke sahabat, jadi kita juga nggak bisa berlama-lama di sungai. Padahal hari ini tuh masih baru jam berapa ini ya? Ini masih kurang lebih masih jam 2-an ini sahabat. Tapi nggak apa-apalah, kita sudah mendapatkan material sebagai bahan percobaan. Air sungai juga sudah mulai terlihat seperti itu. Oke lah teman-teman, kita dulang aja dulu, baru kita bergegas untuk pulang. Nah teman-teman, nah ini kan sudah kelihatan pasir hitam. Jadi gimana caranya kita kurangin? Nah, coba lihat sahabat ya. Nah, itu kita goyang-goyang lagi seperti ini. Ya. Terus kita goyahkan. Jadi biar material yang lebih ringan itu ke permukaan. Nah tuh teman-teman ya. Jadi ginikan lagi kayak yang lebih ringan itu hanyut, terbuang. Ya, tuh nampak hitam lagi ya kan teman-teman. Oke teman-teman, jadi karena saya ingin melihat emasnya, nah itu memang ada emas-emas debu ada, cuma nggak sebanyak kalau di bagian bawah. Oke, sekarang kita mau lihat emas-emas debu yang ada di sini. Mudah-mudahan saja ada butiran-butiran satu atau dua yang agak kasar ya sahabat ya. Silakan. Ya. Banyak batu-batunya. Kelihatan kayaknya. Hah? Nih.
dulu. Lihat kan? Masa? Sini. Nah, teman-teman, nah itu dia butiran emas yang sangat halus. Tuh, ini 1 jam loh ya sahabat. Ya, ini 1 jam. Kita mendapatkan debu emas seperti ini. Ya. Mundur ke situ. Oke, teman-teman. Jadi pekerjaan kita hari ini tuh selesai dulu karena kita sudah menunjukkan cara dan di mana tempat mengambil pasir hitam. Jadi kedua tempat ini itu sama-sama berpotensi mengandung emas. Di permukaan itu memang ada seperti yang teman-teman lihat tadi bahwa lumpur emas juga kita bisa dapatkan di permukaan. Namun kembali lagi mana yang lebih berkualitas. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau sudah lihai dalam mengolah itu kita nggak milih-milih lagi material. Mau di permukaan, mau di dasar itu sama saja bagi kami. Ya, apalagi kalau di permukaan itu ada rumputnya. Nah, jadi rumput itu sebagai karpet itu, karpet alami jika banjir datang, rumput itu akan menjerat emas dan pasir hitam. Ya, jadi ketika banjir datang terus itu emas dan pasir hitam itu akan hinggap di rumput-rumput itu. Ya, gitulah teman-teman. Jadi hari ini masih tengah hari tapi saya keburu pulang karena kita itu mau bungkus paket tuh sahabat ya. Kita mau bungkus semua paket-paket ya teman-teman ada pesan. Mudah-mudahan saja besok nggak ada halangan kita akan kirim. Yang jelas hari ini saya akan paket dan material kita itu saya uji juga dan videonya akan saya upload di channel ini yang khusus untuk teman-teman pelanggan. Nah, jadi memang saya sengaja ambil material ini untuk ditutorialkan. Mana tahu saja sahabat di sana itu punya sungai juga, artinya nggak jauh dari sungai, jadi bisa ngambil emas pasir hitam di permukaan, bisa juga mengambil emas pasir hitam di dasar. Namun yang di permukaan itu boleh juga sahabat, kita nggak milih kalau sudah bisa ngolah. Oke teman-teman, begitu saja, sampai berjumpa kembali di episode 3. Ya, gimana cara menguji pasir hitam agar bisa mendapatkan endapan emas. Oke teman-teman, jadi terus berlangganan, jangan lupa dukungannya di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Salam emas.